Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Kita akan melanjutkan pembacaan kita mengenai kisah hidup para rasul kudus ketika masih di dunia. Jadi para rasul kudus ini sekarang masih hidup di Firdaus, di pangkuan Bapak Abraham, sehingga sampai sekarang para Bapak suci ini masih mendoakan kita di dalam pangkuan Bapak Abraham. Jadi setiap orang yang di dalam Kristus, mereka tidak mati, mereka tetap hidup meskipun sudah mati. Demikian perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika kita berdoa, meminta didoakan kepada para suci, pada Bunda Maria, kepada orang-orang kudus yang sudah mati untuk Kristus, itu seperti ketika kita minta didoakan orang tua kita yang masih di kampung, meskipun orang tua itu tidak bisa berhubungan dengan kita, tetapi para malaikat yang menghubungkan kita dengan para orang kudus ini nanti yang akan mendoakan kita. Seperti juga ketika ada saudara kita yang dari kampung kemudian datang ke sini, nah kita bisa meminta pesan kepada saudara kita yang datang dari kampung itu untuk disampaikan kepada orang tua kita yang di kampung. Nah, ketika saudara kita yang mengunjungi kita di luar daerah kembali ke kampung, mereka saudara kita ini akan bilang kepada orang tua kita untuk mendoakan kita. Nah, posisi dari orang yang mendoakan orang yang kita mintai itu dalam hal ini ditempati oleh para malaikat. Jadi para malaikat ini yang bisa menghubungkan batin kita, maksud kita kepada orang-orang kudus yang sudah ada di dalam pangkuan Abraham. Demikian, karena ketika di dalam Kristus itu hanya berpindah tempat, jadi di pangkuan Abraham dan di dunia. Itulah fungsi dari kita minta didoakan para kudus yang sudah ada di pangkuan Bapak Abraham. Kita akan membaca kehidupan penderitaan dari Sang Rasul Suci dan Penginjil Lukas. Jadi di Lukas ini adalah seorang tabib, ya, kalau sekarang itu dokter, yang kemudian menjadi murid Rasul Paulus. Kita akan membaca selengkapnya. Jadi pada gereja ini diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Jadi setiap tanggal 13 Oktober kita memperingati orang kudus, yaitu Jana Suci Lukas. Orang-orang Athena akan dikalahkan oleh orang-orang Galilea dan Nazaret akan mengguncangkan Korintus. Maka siarkanlah aku kepada dunia, oh Lukas, sebagaimana engkau menjelaskan siapa aku. Selanjutnya bencilah dongeng dan perkataan yang membingungkan. Katakanlah bahwa sebagai Allah yang tiada dapat dilukiskan, aku telah mengambil rupa seorang hamba. Tunjukkanlah bagaimana dengan sukarela aku menanggungkan luka-luka di dalam daging. Sebagai Allah yang abadi, aku telah mati di dalam tubuh dan dikuburkan sebagai seorang hukuman. Namun aku telah naik dari dalam neraka sebagai Tuhan, karena akulah yang mengetahui isi hati manusia. Sang penginjil Lukas lahir di Antiokhia
sekarang Syria. Kedua orang tuanya bukanlah bangsa Yahudi. Kedua orang tuanya. Dan nama Lukas sendiri adalah bukti mengenai hal tersebut. Karena nama Lukas adalah kependekan dari nama Latin Lucanus. Lebih jauh lagi tercantum dalam surat rasuliahnya yang dikirimkan kepada orang-orang Kolose. Sang Rasul Suci Paulus membuat perbedaan yang jelas antara Lukas dengan mereka yang disunat, yaitu para orang Yahudi. Kolose 4 ayat 10-15. Namun dalam tulisannya sendiri, Lukas telah memperlihatkan pengetahuannya yang seksama tentang hukum Musa dan adat istiadat masyarakat Yahudi. Dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa Lukas telah mengadopsi kepercayaan agama Yahudi sebelum dia berpindah menjadi Kristen. Terlebih lagi di tanah kelahirannya yang dikenal sebagai tempat berkembang subur seni dan ilmu pengetahuan, Lukas telah mengembangkan kecerdasan dirinya dengan berbagai pendidikan kesarjanaan. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita juga mendengar bahwa Lukas telah mempelajari ilmu medis. Di Kolose 4 ayat 14. Tradisi juga mengabarkan kalau Lukas adalah seorang pelukis. Sudah tentulah dia telah menerima pendidikan yang terbaik secara umum untuk kualitas bahasa Yunani, dan dalam tulisan-tulisannya pasti jauh lebih jernih dan benar dibanding dengan karya tulisan-tulisan Perjanjian Baru lainnya. Ketika kabar mengenai mujizat-mujizat dan pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus menyebar dari Galilea ke Syria dan ke seluruh wilayah-wilayah di sekitarnya, Lukas melakukan perjalanannya dari Antiokhia menuju Galilea, di mana Tuhan Yesus Kristus mulai menabur benih-benih ajaran keselamatannya. Maka benih itu mendapatkan tanah yang bagus di hati Lukas dan menghasilkan buah beratus kali lipat banyaknya. Sang suci Lukas lantas dianggap layak untuk mendapat tempat di antara ke-70 rasul, dan setelah menerima perintah perjalanannya dari Tuhan dan kuasa untuk melakukan mujizat, dia berangkat dari hadapan Tuhan Yesus Kristus untuk mengabarkan tentang kerajaan Allah yang akan segera datang serta mempersiapkan jalan baginya. Selama hari-hari terakhir masa kehidupan Tuhan di bumi, yaitu ketika sang gembala diserang dan domba-domba tercerai-berai. Sang suci Lukas yang tinggal di Yerusalem meratap dan menangis bagi Tuhan yang menerima penderitaan tersebut dengan sukarela. Kemungkinan besar Lukas juga mengambil jarak bersama semua orang yang mengenal Yesus pada saat menyaksikan penyaliban. Namun segera kesedihannya berubah menjadi sukacita karena Tuhan yang telah bangkit berkenan menghiburnya pada kesempatan pertama di hari kebangkitannya, yang menganggap Lukas layak untuk melihat dan berbicara dengannya. Sebagaimana Lukas sendiri memberitahukan kepada kita di dalam Injil secara detail dengan kegembiraan. Lukas 24 ayat 13-32. Berduka cita atas kematian Tuhannya dan ragu atas kebangkitannya karena telah diberitahu oleh para wanita pembawa dupa kemenyan.
Lukas pergi keluar dari Yerusalem menuju Emmaus bersama Kleopas, seorang murid Tuhan yang lainnya. Dan sepanjang jalan menuju kota itu, dia diperhitungkan layak untuk menjadi teman seperjalanannya yang adalah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup itu sendiri. Kedua orang itu berjalan bersama dan bercakap-cakap antara satu dengan lainnya. Ketika Yesus sendiri menyusul lalu berjalan bersama mereka, Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka dalam wujud yang lain. Sebagaimana penginjil Markus sebutkan, Markus 16 ayat 12, dan tidak dalam wujud yang mereka kenal sebelumnya. Namun lebih daripada itu, oleh karena kuasa Tuhan secara khusus, mata mereka terhalangi, Lukas 24 ayat 16, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepada mereka itu. Mereka mengira teman seperjalanannya yang baru tersebut adalah seorang peziarah yang telah datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pembicaraan apa yang sedang kalian bahas dalam perjalanan ini? Mengapa terlihat sedih? Tuhan bertanya kepada mereka, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu perihal kejadian yang terjadi belakangan ini? Kleopas bertanya sambil menoleh kepadanya, apakah itu? Yesus bertanya lagi tentang Yesus dari Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang penuh kuasa dalam karya dan perkataannya di hadapan Allah dan bangsa kami. Namun para imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkannya untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Padahal kami berharap agar dialah yang akan membebaskan Israel. Dan di samping semuanya itu, hari ini adalah hari ketiga setelah peristiwa itu terjadi. Memang betul beberapa wanita dari kelompok kami telah membuat kami heran. Pagi-pagi telah berada di makamnya dan mendapati tubuhnya sudah tidak ada lagi. Lalu mereka datang kepada kami dan mengatakan bahwa mereka juga melihat penampakan para malaikat yang mengatakan dia telah hidup. Kemudian beberapa di antara kami lalu datang ke makam dan menemukan apa yang telah dikatakan para wanita itu. Namun mereka tidak melihatnya. Lalu sabda Tuhan kepada mereka, hai orang-orang bodoh dan berhati lambat untuk percaya kepada semua yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Kristus harus menderita dengan cara ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu dimulai dari Musa, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka berikut nabi-nabi yang telah mengatakan tentang dia di dalam kitab suci. Sementara bercakap-cakap dengan Tuhan tanpa disadari, telah sampailah para murid itu ke Emmaus, dan pembicaraannya itu menyukakan hati mereka. Lalu kawan seperjalanan itu berbuat seolah-olah akan meneruskan perjalanannya lagi. Namun mereka memohon agar dia berkenan tetap bersama mereka, katanya. Tinggallah bersama kami karena hari telah senja dan hari telah hampir habis, maka masuklah dia ke kota dan tinggal bersama mereka di sebuah rumah. Ketika dia duduk bersama mereka untuk perjamuan makan malam, dia mengambil sekeping roti dari meja, lalu memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Segera setelah Tuhan melakukan hal-hal itu, tiba-tiba para murid itu mengenalinya. Dalam setiap kesempatan yang ada,
Tuhan juga lebih dulu telah melakukan perbuatan itu di hadapan para muridnya yang lain. Kemudian mereka dapat mengenalinya melalui luka-luka bekas paku yang telah merobek tangannya. Namun tiba-tiba Tuhan menghilang dari pandangan mata mereka. Lalu mereka berkata satu dengan yang lain, "Bukankah hati kita telah menyala-nyala ketika Dia bercakap-cakap dengan kita sepanjang jalan tadi dan ketika Dia menjelaskan kepada kita tentang kitab-kitab suci?" Karena ingin segera membagi sukacita mereka dengan murid-muridnya lainnya, maka setelah menyelesaikan makan malam, segera mereka berangkat lagi ke Yerusalem. Di sana mereka mendapati para rasul dan para murid lainnya telah berkumpul di sebuah rumah. Dan tentu saja mereka langsung memberitakan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan bahwa mereka telah melihatnya dan bercakap-cakap dengannya. Sementara dari pihak para rasul juga menenteramkan hati keduanya sehubungan bahwa Tuhan betul-betul telah bangkit dan telah menunjukkan dirinya kepada Simon, kemudian Lukas dan Kleopas, menceritakan kembali dengan terperinci semua hal yang telah terjadi kepada mereka di sepanjang jalan tersebut dan bagaimana mereka mengenal Kristus Tuhan pada saat roti dipecah-pecahkan. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka itu, Tuhan yang telah bangkit itu tiba-tiba menampakkan dirinya di tengah para rasul, melimpahkan damai sejahtera, serta menenangkan hati mereka yang galau, untuk meyakinkan mereka yang mengira bahwa yang mereka lihat itu hanya sekedar hantu dari Tuhan mereka. Maka Tuhan menunjukkan kepada mereka luka-luka yang telah diakibatkan oleh paku-paku pada tangan dan kakinya, serta makan hidangan yang tersedia. Kemudian penginjil Lukas sekali lagi diperhitungkan layak untuk mendengar dari Tuhan semua penjelasan yang mengatakan tentang Dia di dalam kitab-kitab suci Perjanjian Lama dan menerima pemahaman tentang kitab-kitab suci. Lukas 24 ayat 18-49. Sesudah kenaikan Tuhan, Sang Suci Lukas untuk sementara waktu tetap tinggal di Yerusalem bersama dengan rasul-rasul lainnya. Namun sebagaimana kesaksian tradisi, dia kemudian berangkat ke Antiokhia, kota kelahirannya, di mana sudah terdapat banyak orang Kristen di kota itu. Sepanjang jalan ke Antiokhia, dia juga melewati kota Sebaste, kota utama di Samaria. Di sana dia memberitakan kabar baik tentang kedatangan Sang Mesias. Di sana dia juga mendapatkan tulang belulang yang jujur, jana suci Yohanes Sang Pembuka Jalan. Ketika tiba saatnya untuk meninggalkan Sebaste, Sang Suci Lukas berharap untuk dapat membawa tulang belulang itu ke kota kelahirannya. Namun orang-orang Kristen di situ yang dengan penuh semangat menghormati Sang Pembaptis Tuhan tidak mengizinkan Lukas untuk memindahkan tulang belulang tersebut. Kemudian jana suci Lukas melepaskan bagian tulang tangan kanan yang di bawah tangan itu. Kristus telah menundukkan kepalanya. Ketika dia menerima baptisan dari Yohanes, lalu dengan harta karun yang tiada ternilai harganya itu, jana suci Lukas sampai di kampung halamannya, menjadikan sukacita besar bagi orang-orang Kristen di Antiokhia. Dan dia hanya meninggalkan kota itu ketika dia telah menjadi teman seperjalanan dan rekan sekerja dari Sang Rasul Suci Paulus, yang dalam tulisan beberapa penulis kuno bahkan masih merupakan sanaknya
Ini terjadi selama perjalanan misionari Rasul Paulus yang kedua. Pada saat itu Jana Suci Lukas dan Rasul Paulus melakukan perjalanan ke Yunani untuk mengabarkan Injil. Lalu sang penginjil suci ditinggalkan oleh sang rasul kepada bangsa kafir untuk mendirikan dan mengatur jemaat Makedonia di kota Filipi. Sejak saat itu untuk periode beberapa tahun kemudian sang suci Lukas berkarya menyebarkan kekristenan di daerah-daerah itu. Ketika pada akhir dari perjalanan misionarisnya yang ketiga, Rasul Paulus kembali mengunjungi Filipi, Lukas atas perintah Rasul Paulus dan atas pilihan dari semua orang beriman pergi ke Korintus untuk mengumpulkan sumbangan bagi orang-orang Kristen yang miskin di Palestina. 2 Korintus 8 ayat 18-19. Ketika dia telah menyelesaikan apa yang harus dikerjakan, Jana Suci Lukas dan Rasul Paulus berangkat ke Palestina dan berhenti di perjalanan untuk mengunjungi jemaat-jemaat di Kepulauan Aegean sepanjang pantai Asia Kecil, di Phoenicia dan di Yudea. Ketika Rasul Paulus ada dalam pengawasan di penjara di kota Kaisarea di Palestina, sang suci Lukas bertahan tetap di sisinya dan dia pun tidak meninggalkannya bahkan ketika Rasul Paulus dikirim ke Roma untuk diadili di hadapan Kaisar. Bersama-sama dengan Rasul Paulus, dia menahankan semua penderitaan dalam perjalanannya, menyeberangi laut bahkan hampir kehilangan nyawanya. Kisah pasal 27-28. Setibanya di Roma, sekali lagi Jana Suci Lukas tetap berada di sisi Rasul Paulus. Bersama Markus, Aristarchus, dan beberapa orang lainnya dalam rombongan Rasul mengabarkan Kristus di ibu kota dunia purba tersebut. Ini dibuktikan dalam surat Rasuliah Rasul Paulus kepada Filemon. Di Roma, sang suci Lukas menuliskan Injilnya dan buku kisah tentang para rasul. Di dalam Injil dia menjelaskan kisah kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus selama di bumi. Tidak hanya berdasarkan kepada apa yang dia lihat, tetapi juga memperhitungkan semua yang telah diterima oleh mereka, yang sejak mulanya menjadi saksi mata dan melayani sang firman. Lukas 1 ayat 2. Sang suci Paulus membimbingnya dalam karya tersebut dan selanjutnya menyetujui Injil yang telah ditulis oleh Jana Suci Lukas. Juga dengan cara yang sama, buku tentang kisah para rasul ditulisnya. Dan sebagaimana tradisi gereja memberitakan bahwa penulisan itu atas perintah dari Rasul Paulus. Sudah 2 tahun dirantau di penjara bawah tanah di Roma, Rasul Paulus dilepaskan lalu pergi meninggalkan Roma, mengunjungi jemaat-jemaat yang telah didirikannya. Saat itu Jana Suci Lukas juga tetap menjadi pendampingnya. Namun tidak lama kemudian Kaisar Nero memulai penyiksaan kejam atas orang-orang Kristen di Roma. Kemudian Rasul Paulus kembali lagi ke Roma sehingga oleh pengajaran dan teladan yang diberikannya, dia dapat membesarkan hati jemaat-jemaat yang teraniaya, menjadi teguh, dan itu menyenangkan hati Allah. Membicarakan dengan para orang beriman tentang mahkota kemartiran.
Dia ditangkap lagi oleh orang-orang pagan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun lagi jana suci Lukas tidak meninggalkan gurunya itu, dan dia sendiri bersama kawan-kawan sekerja sang rasul tetap tinggal di sisinya selama masa yang sangat buruk sekali. Sehingga sang rasul menyamakan dirinya sebagai korban yang ditakdirkan untuk dibunuh. Aku sekarang untuk dikorbankan, siap untuk dikorbankan. Dia menulis untuk muridnya Timotius, dan waktu kepergianku sudah di tangan, lakukan kerajinanmu dan datanglah segera kepadaku. Karena Dimas telah meninggalkanku dan telah mencintai dunia ini, dan telah pergi ke Tesalonika. Kresken ke Galatia, Titus ke Dalmatia, hanya Lukas yang bersamaku. 2 Timotius 4 ayat 6, 10 sampai 11. Sangat mungkin kalau Lukas menjadi saksi kesahitan Rasul Paulus di Roma. Sudah beristirahatnya sang guru sesuai dengan tradisi yang diberitakan kepada kita. Jana suci Lukas lalu memberitakan Injil di Italia, Dalmatia, Galilea, dan khususnya Makedonia, yang mana sebelumnya dia telah bekerja di sana selama beberapa tahun. Dia juga memberitakan Injil di Akaya yang berada di perbatasan Makedonia. Ketika sudah cukup tua, sang Rasul Lukas melakukan perjalanan jauh menuju Mesir, dan di dasar dia melakukan pekerjaan besar dan menahankan banyak penderitaan demi nama Yesus. Dia tiba di Mesir dan menjelajahi seluruh tanah Libya. Dan di Tebait Mesir dia mempertobatkan banyak orang kepada Kristus. Di kota Alexandria dia mentahbiskan seorang uskup Abilus sebagai pengganti Anas, yang telah ditahbiskan oleh sang penginjil Markus, dan telah melakukan pelayanan selama 22 tahun. Lukas lalu kembali ke Yunani, lalu dia membangun jemaat di sana, khususnya di Botia, meneguhkan imam-imam dan diakon-diakon, serta menyembuhkan mereka yang sakit jasmani maupun jiwanya. Sebagaimana Rasul Paulus yang merupakan kawan dan mentornya, jana suci Lukas juga telah melakukan pertempuran dengan baik, menyelesaikan perjalanannya serta tetap menjaga iman percayanya. Pada usia 84 dia mati secara syahid di kota Akhaya, disalibkan di atas pohon zaitun. Sebagai pengganti kayu salibnya, jasadnya yang berharga dimakamkan di Tebes, kota utama Botia, di mana tulang reliknya yang suci yang telah melakukan penyembuhan kepada banyak orang tidak dapat ditemukan sampai pertengahan kedua abad keempat, yang selanjutnya dipindahkan ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Timur. Lokasi dari relik dari sang suci Rasul Lukas menjadi terkenal pada abad keempat karena terjadi kesembuhan di tempat itu. Sangat banyak kesembuhan terjadi di situ, terutama dari mereka yang menderita penyakit mata. Sang Kaisar Konstantinus, anak dari Sang Kaisar Suci Konstantinus Agung, yang sederajat dengan para rasul, setelah mendengar dari uskup Akhaya bahwa jasad sang suci Lukas ada di Tebes, lalu mengutus Artemius, gubernur Mesir, untuk memindahkan relik yang sang suci Lukas ke ibu kota. Dan Artemius melakukan dengan penuh kesungguhan. Selama pemindahan relik sang suci Lukas dari tepi laut menuju gereja, terjadi mujizat-mujizat sebagai berikut.
seorang bernama Anatolius, seorang sida-sida yang merupakan bendahara kekaisaran, menderita penyakit yang tidak dapat tersembuhkan. Dia telah menghabiskan banyak sekali uang untuk membayar tabib, namun tidak juga mendapat kesembuhan. Namun kemudian ia mendekati relik yang sangat berharga dari Rasul Lukas tersebut. Dengan penuh iman akan kuasa mujizat, ia memohon kepada Sang Suci untuk kesembuhannya. Dia mendekati peti penyimpanan Sang Suci yang berharga, sekuat tenaga berusaha membantu mengangkatnya. Kemudian apa yang terjadi? Penyakit itu meninggalkannya sebelum ia melangkahkan kaki lebih jauh. Sesudah itu dia dengan penuh sukacita mengangkat peti yang berharga itu menuju gereja Sang Rasul Suci, di mana relik Jana Suci Lukas disimpan di bawah altar bersama relik Rasul Andreas dan Timotius. Selanjutnya mereka menjadi sumber mujizat-mujizat yang sangat dimuliakan serta dicintai secara istimewa oleh para orang Kristen Ortodok. Para penulis gereja-gereja kuno memberitahukan bahwa Jana Suci Lukas mengabulkan keinginannya yang saleh dari jemaat Kristen mula-mula. Adalah orang pertama yang menggambar yang selalu suci Sang Theotokos sedang menggendong di tangannya sang bayi pra keabadian, Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian dia melukis lagi dua ikon yang selalu suci Sang Theotokos, lalu membawanya ke hadapan Ibu Tuhan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah melihat ikon tersebut, Ibu Tuhan berkata, "Biarlah kasih karunia-Nya yang telah lahir dariku, dan kemurahanku selalu bersama ikon ini." Nah, jadi ikon ini adalah ikon pertama dari lukisan Jana Suci Rasul Lukas, ya. Dan ini menjadi ikon pertama yang ditinggalkan oleh para rasul. Kemudian ikon-ikon itu juga digambar oleh para suci. Jadi sebelum menggambar ikon atau menulis ikon, para penulis ikon itu berpuasa dulu, dan dengan kesungguhan, dengan nyanyian, ia baru melakukan penulisan ikon itu. Sang Suci Lukas juga melukis di papan gambar dari para suci rasul-rasul utama, Petrus dan Paulus, dan dia adalah pelopor karya yang baik tentang ikonografi. Bagi kemuliaan Allah, Ibunda Allah, dan seluruh orang suci, bagi hiasan gereja-gereja suci, dan keselamatan para orang beriman yang dengan penuh iman menghormati mereka semua. Amin. Jana Suci Lukas. O Rasul Suci dan Penginjil Lukas, pengantara dengan kemurahan Allah sehingga Dia mengaruniakan kepada roh kita pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran. Kantakion ton 2. Mari kita puji Sang Lukas Suci, Sang Bentara sejati yang saleh, Sang Pembicara tentang misteri-misteri yang tiada terkatakan. Bintangnya gereja, karena Sang Firman yang mengetahui rahasia hati manusia, telah memilihnya bersama Paulus yang berhikmat untuk menjadi guru-guru bangsa-bangsa. Nah, ketika kita mengikuti liturgi dan kita mendengar Pak Presbiter mengatakan rahasia-rahasia, itu artinya bukan rahasia yang tidak terketahui,
Jadi yang dimaksudkan rahasia itu misteri, bahwa apa rahasia itu mengandung makna bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih dari apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi makanya kalau ketika kita mendengar rahasia itu artinya misteri tadi. Jadi misalkan misteri baptisan, rahasia baptisan. Telah memilihnya bersama Paulus yang bernikmat untuk menjadi guru bangsa-bangsa. O Lukas, sang pengajar dari Allah, terberkatilah tangan kananmu, karena melaluinya dua tulisan suci tentang firman Allah telah dicatatkan bagi kita, para orang percaya bersama ikon mulia Sang Bunda Allah. Jadi ini gambar ikonnya. Jadi ini Rasul Lukas sedang menulis ikon Bunda Maria, sedang menggendong bayi Yesus. Demikian pembacaan kita tentang Dana Suci Rasul Lukas. Sampai ketemu di video selanjutnya.